3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subrek. Bab 4672. Membunuh orang yang tidak bersalah? Tapi itu hanya badut yang ingin mati. Bagaimana kita bisa berbicara tentang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Qin Chen membersihkan tangannya, seolah-olah dia bukan seorang jenius, tetapi orang biasa yang tidak cukup baik untuk menjadi seorang Taois. Dia tidak peduli sama sekali. Qin Chen berkata dengan enteng, selain itu, bahkan jika kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, apa yang dapat kamu lakukan untukku? Mo Lao, yang penuh amarah, sangat terprovokasi oleh Qin Chen sehingga dia tiba-tiba menjadi marah dan siap untuk membunuh. Anak baik, sombong, terlalu sombong, mencari kematian. Mo Lao tidak tahan lagi, dan dia langsung mendatangi Qin Chen. Ledakan. Dalam kehampaan, telapak tangan besar menakuti langit dan bumi. Begitu telapak tangan ini muncul, suasana gelap di seluruh puncak Tongtian terangsang, dan bahkan kekuatan di tempat leluhur yang gelap juga terkejut dan tersapu. Bersenandung, orang-orang hanya merasakan napas gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak di depan mereka, seolah-olah mereka berada di jurang api penyucian. Mo Lao seperti iblis, berdiri di langit. Pada saat ini, hanya Mo Lao yang tersisa di hadapan langit dan bumi, mekar kekuatan tak berujung. Pukulan ini, terlalu dahsyat, suasana kacau naik turun, melonjak selamanya, di antara perpindahan, bintang-bintang di dunia bergetar. Terlalu kuat, banyak orang terkejut. Harus dikatakan bahwa Mo Laonai adalah yang paling kuat di antara banyak dewa sombong yang hadir. Kecuali beberapa orang seperti Pangeran Qilin dan Lady Sikong mungkin lebih baik darinya. Dia sudah menjadi yang teratas di antara banyak orang kuat yang hadir. Hentikan. Menghadapi serangan Mo Lao, Fei Yeli maju dan mencoba menghentikan tangan Mo Lao. Namun, Mo mengabaikan kejahatan sama sekali. Dengan kejutan dan ledakan, Non-Evil terguncang kembali. Dia hanya pemimpin tim kecil. Dibandingkan dengan beberapa raja, Tianjiao secara alami termasuk yang kuat. Namun, di hadapan Mo dan Heiyu kuno lainnya, Kaisar Daratan. Ketika Anda seorang master, Anda secara alami akan tertinggal. Tuanku, Lian yang tidak jahat dengan cemas menatap Qin Chen. Jika utusan kekaisaran jatuh di sini, dia harus bertanggung jawab untuk itu. Ia takut seluruh tanah suci Sikong akan mengalami bencana. Oleh karena itu, setelah dengan cemas mengucapkan sepatah kata pun kepada Qin Chen, Fei Xie dengan cepat melihat ke arah Sikong Zunnu. Karena sekarang hanya Sikong Zunnu yang dapat membuat Mo berhenti. Melihat mata non-evil yang cemas, gugup, dan rumit, Putri Sikong Zun bergerak di dalam hatinya dan melangkah maju sedikit. Dia akan berdiri dan menyapa Qin Chen. Tapi tanpa menunggu dia berbicara, dia tiba-tiba melihat sekilas Qin Chen yang duduk di sana dengan tenang. Bahkan hingga saat ini, Qin Chen masih belum berdiri, hanya duduk di sana dengan awan tipis dan angin kencang. Ini membuat hatinya bergetar, berpikir, langkahnya juga berhenti, diam-diam menonton. Boom, jeda seperti itu, tangan Mo Lao telah turun. Untuk mati, Mo Lao meraung. Sepertinya telapak tangannya bisa menghancurkan langit dan memadamkan alam semesta. Dalam sekejap, dia menempatkan Qin Chen di tengah, dan bahkan menyelimuti semua perisen Huang dan Tianhe Shengzi di sekitar Qin Chen. Bang ketika serangan horizontal yang kuat ke serangan umum seperti lautan, langsung memusnahkan segalanya. Mati. Semua orang di tempat kejadian menatap tebing dengan gugup. Suasana kegelapan yang tak berujung memusnahkan segalanya. Pada saat berikutnya, ekspresi semua orang mengeras. Telapak tangan raksasa gelap Mo Lao terkunci di udara beberapa meter dari Qin Chen, seolah diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Memblokir sang jenderal, tiba-tiba tidak meledak sama sekali. Di bagian bawah, perisen Huang dan yang lainnya semuanya berkeringat dingin, dan wajah mereka memutih. Mereka pikir mereka sudah mati. Tapi sekarang mereka melihat ke atas dan menemukan bahwa serangan Mo Lao hanya melayang di atas kepala mereka, yang tidak pernah membahayakan mereka. Kerugian sekecil apapun, seluruh tubuh mereka, seolah-olah oleh kekuatan luar angkasa khusus untuk memenjarakan sang jenderal, tidak peduli berapa umur tangan Mo, tidak dapat ditembus. Tidak mungkin, Mo terlihat terkejut dan marah. Saya tidak percaya.
Kunjungi Readel.me untuk bab tambahan. Kejutan di hatinya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada Peri Shen Huang. Dia adalah seorang kaisar tua. Bahkan jika lawannya adalah Tianjiao tingkat kaisar, dia tidak dapat memblokir serangannya. Lagi pula, Tianjiao hanyalah Tianjiao. Butuh waktu untuk tumbuh dewasa. Bagaimana dia bisa menahan serangannya? Namun, faktanya adalah fakta. Semua yang ada di depannya menunjukkan bahwa serangannya tidak membawa kerusakan pada pihak lain. Untuk mati, Mo berteriak dengan marah dan bersenandung. Tubuhnya bersinar, dan rune misterius bermekaran. Rune hitam membentuk susunan yang luas, dan langsung memberkati dia. Ini adalah pola kehampaan ilahi, rune teratas dalam legenda. Aku tidak percaya bahwa Mo Lao telah menguasai beberapa pola kosong. Sungguh menakjubkan. Pola ini ada di mana-mana, meresap dan berevolusi. Itu adalah keberadaan dalam legenda kuno. Namun, itu membutuhkan motivasi tingkat tinggi. Jika Anda tidak hati-hati, itu akan menyebabkan runtuhnya semangat. Ini adalah kemarahan nyata dari Mo Lao. Rune gelap yang dipamerkan oleh Mo Lao Shi mengejutkan banyak dari mereka. Rune ini sangat mendalam, misterius dan terkenal. Ledakan, kekuatan bergulir, memberkati Mo Lao, benar-benar nafas surga, seolah memusnahkan langit dan bumi. Ketika berkah rune ini ada di telapak tangan raksasa, dampak yang mengerikan melanda. Dengan sekali klik, ada celah samar di kehampaan, seolah-olah akan runtuh. Di bawah dampak ini, banyak orang kuat dan sombong di sekitar mereka mundur dan tidak tahan dengan kekuatan seperti itu. Namun, itu tetap tidak berguna. Lapisan serangan Mo tampaknya diblokir oleh parit alami dan tidak bisa jatuh sama sekali. Tidak peduli bagaimana Mo melakukannya, Qin Chen duduk di sana sepanjang waktu, seperti Raja Dewa. Kali ini, semua orang benar-benar terkejut, dan ada ketakutan tak berujung di hati mereka. Mengerikan, mengerikan. Mo Lao, seorang pria yang kuat, telah dianggap sebagai kelas atas di tangan banyak pejabat tinggi di tempat kejadian. Tapi dia sekuat Mo Lao, dan bahkan serangan Qin Chen tidak bisa dihancurkan. Bagaimana orang tidak terkejut? Ini gila. Ini sedikit menarik. Di hadapan publik, Qin Chen Duan duduk di sana, tersenyum, sangat santai. Matanya tertuju pada pola ilahi. Sepertinya hanya pola ilahi rune yang bisa membuatnya tertarik. Adapun Mo Lao sendiri, dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melihatnya. Hanya itu yang kamu punya? Terlalu mengecewakan. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sorot matanya seperti kekecewaan besar. Kamu bilang kamu Tuhan yang baik, tapi kamu hanya ingin menjilat pantat keturunan binatang. Memalukan. Mengapa Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata? Bab 467. Kata-kata semacam ini, semua orang terkejut. Siapa yang dibicarakan Qin Chen? Pangeran Kirin. Jika putra mahkota kerajaan Kirin dibandingkan dengan keturunan hewan, bukankah dia pendiri kerajaan Kirin, penguasa tertinggi Kirin? Mendesis. Pada saat ini, orang menjadi gila, tubuh tidak dapat menahan gemetar. Anak ini gila. Apakah dia tahu apa yang dia bicarakan? Ini adalah kejahatan besar pemusnahan. Murid Pangeran Kilin menyusut, tetapi dia tidak bisa tetap tenang lagi. Di kedalaman muridnya, ada niat membunuh yang luar biasa lewat. Namun, Qin Chen tampaknya sama sekali tidak peduli dengan suasana sekitarnya. Dia hanya melihat pola ilahi yang kosong secara acak dan berkata dengan samar, apakah hanya itu yang dapat Anda lakukan? Jika Anda memiliki sarana, lakukanlah, atau Anda tidak akan memiliki kesempatan. Ini sudah berakhir. Meskipun Qin Chen sedang berbicara dengan Mo Lao, dia bahkan tidak memandangnya. Tampaknya tempat di mana Mo Lao berada hanyalah kumpulan udara. Dan pengabaian semacam ini, dari tulang penghinaan, biarkan ibu tua lebih marah. Dia adalah anggota kuat dari klan gelap. Kapan dia dihina seperti ini? Mo Lao sangat marah hingga wajahnya pucat. Dia memberi minuman keras. Udara gelap yang bergulung meledak ke langit, dan prasasti pedang yang patah muncul di tubuhnya. Ketika prasasti pedang yang patah ini meledak ke langit, itu langsung berubah menjadi gunung besar. Ini Mo Lao. Harta paling kuat dari lelaki tua itu Yi Jianbei. Tablet pedang ini diperoleh Mo Lao dari area terlarang di tanah leluhur yang gelap. Itu adalah senjata ajaib nenek moyang klan gelap tertentu di zaman kuno.
Itu hanya rusak dan direndam oleh kekuatan kegelapan, membentuk tablet pedang. Ini adalah kartu aslinya. Dengan ledakan keras, kita dapat melihat bahwa ada banyak dunia di tablet yang rusak, sama seperti ada setan yang tinggal di dalamnya, dan banyak lampu ajaib muncul di tablet. Prasasti Pedang Telan. Ketika seorang pria yang kuat melihat bahwa Mola Oshi telah menunjukkan tablet pedang penelan, dia segera tergerak dan berkata, Mola Oshi telah menunjukkan semua tablet pedang penelan. Dikatakan bahwa tablet pedang penelan ini adalah prajurit dewa dari beberapa yang tertinggi leluhur yang berperang di alam semesta dan melahap banyak dari mereka. Dikatakan bahwa tablet pedang ini utuh dan dapat menekan kekuatan tertinggi. Bahkan jika itu rusak sekarang, itu tidak dapat dilawan oleh surga biasa. Banyak orang terkejut, hanya merasa bahwa jiwa telah ditekan dengan keras. Karena asal-usul tablet pedang ini sangat besar. Ini benar-benar mengerikan. Dunia berevolusi dari tablet pedang bahkan dapat dilihat dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa master yang tak terhitung jumlahnya yang telah terbunuh di alam semesta ini. Bajingan, mati, teriak Mo, dan tablet pedangnya seperti tablet kuno yang menutupi seluruh puncak Tongtian. Saat tablet pedang ditembak jatuh, ternyata ada ribuan bintang yang meraung, dan tablet itu menghancurkan Qin Chen dengan bintang gelap yang tak terhitung jumlahnya. Harta yang begitu mendominasi di foto, dan raungan berlanjut. Kekosongan itu hancur. Jika monumen ini difoto, puncak Tongtian akan hancur jika tidak ada kekuatan untuk melindunginya. Ini sangat kuat. Melihat tablet pedang telan Molao di foto, banyak orang tergerak dan mundur satu demi satu untuk menjauh dari Molao agar tidak melukai ikan di kolam. Anda dapat melihat bahwa di tubuh Molao, jiwa dan esensi darahnya terbakar, karena tablet pedang ini terlalu kuat. Dengan kultivasi Molao, hanya dengan membakar dirinya sendiri dia dapat memotivasinya. Ini adalah senjata jahat yang dapat melahap esensi, darah, dan jiwa penggunanya. Dengan ledakan keras, tablet menelan pedang besar menamparkan Qin Chen, dan pada saat tablet menelan pedang besar akan menamparkan Qin Chen. Tiba-tiba, cahaya hitam menyala, dan Dewa Surgawi tiba-tiba muncul di sisi Qin Chen. Dengan tongkat hitam di tangan kanannya, dia membombardir Qin Chen dengan ganas. Orang tua yang malang, apa yang terjadi padanya? Kerumunan berteriak lagi, mata terbuka lebar. Kuso Weng adalah ahli terkenal di daratan Heiyu. Dia selalu mengambil serangan diam-diam sebagai fondasinya. Ada banyak sekali ahli yang telah mati di bawah serangan diam-diamnya. Dari segi kekuatan, Kuso Weng ini lebih lemah dari Molao. Tapi dari segi ketenaran, dia lebih kuat dari Molao. Karena Kuso Weng sesat, sombong, dan terkenal sepanjang waktu, dan ada banyak sekali master yang telah diserang olehnya. Mereka adalah bagian dari kotoran Bao, dan banyak orang tidak ingin terlibat dengan dia. Apalagi, selalu tidak ada hubungan antara Molao dan Kuso Weng. Mengapa Kuso Weng tiba-tiba bergerak saat Molao bergerak? Banyak orang berpikir ketika mereka melihat Pangeran Qilin. Dikatakan bahwa Kuso Weng dan Kerajaan Kirin memiliki beberapa asal-usul. Apakah dia juga diinstruksikan oleh putra mahkota Kirin? Ini bukan tidak mungkin. Pangeran Kirin, apakah Anda ingin anak ini mati? Awalnya, saat Mola Oshi memamerkan tablet tersebut, orang-orang sudah sangat ketakutan. Tak disangka, Kuso Weng pun ikut bergandengan tangan kali ini. Bukankah Pangeran Qilin takut ditolak oleh si Kong Zunu? Lagi pula, kedua tuan itu menyerang generasi muda secara diam-diam. Tidak terlalu mulia untuk mengatakan itu. Namun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa selama Pangeran Qilin tidak mengakui bahwa dia ada hubungannya dengan dia, siapa yang bisa memastikan bahwa Kuso Weng dan Molao diinstruksikan oleh Pangeran Qilin untuk menyerang bocah itu? Dalam lamunan pikiran orang, Kuso Weng muncul di belakang Qin Chen. Rune gelap muncul di tongkat gelap di tangannya. Dia menikam Qin Chen di belakang hatinya. Hati-hati, bukan kejutan besar yang jahat, cepat kaget untuk meneriakkan suara. Peri Shen Huang ketakutan dan berteriak, tetapi kecepatan pihak lain terlalu cepat, dan nafasnya terlalu mengerikan, mereka tidak dapat membantu Qin Chen. Jika mereka berani maju untuk memblokir, bahkan jika itu adalah nafas satu sama lain, mereka dapat dengan mudah dimusnahkan. Namun, pada saat kritis, Peri Shen Huang menggigit giginya dan bergegas menuju tongkat yang layu. Karena dia tahu bahwa begitu Qin Chen mati, dia akan mati,
Dan apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikan Qin Chen? Mungkin Qin Chen bisa melawan. Tapi begitu dia mendekati tongkat yang layu itu, bau yang menyengat pada tongkat yang layu itu telah mengguncangnya. Dengan kultivasinya, dia bahkan tidak bisa mendekati staf yang layu untuk melawan Qin Chen. Bocah itu sudah mati. Ketika kepala Qin Chen difoto dengan tablet pedang Mo Lao, dan di belakangnya tiba-tiba diserang dan dibunuh oleh Ku Shouweng, semua orang berpikir bahwa Qin Chen akan hancur. Bang, pada saat ini, tablet pedang menelan di foto, dan tongkat Ku Shouweng juga ditusuk di rompi Qin Chen, yang membuat Ku Shouweng gembira di hatinya. Semua orang mengira Qin Chen sudah mati. Peri Shen Huang menjadi pucat dan hampir pingsan. Namun, saat ini sangat sepi. Ketika semua orang melihat pemandangan itu, mata mereka terbuka lebar dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Bab 4674. Pada saat ini, Qin Chen memegang peri Shen Huang di satu tangan, dan satu tangan dengan mudah menurunkan tablet. Tablet berat itu dengan mudah diikat oleh Qin Chen, sementara tongkat Ku Shouweng menikamnya. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Sekali, apakah kamu membuatnya dengan dadi kacang kering? Kenapa kamu tidak punya tenaga? Qin Chen melihat ke belakang dan berkata sambil tersenyum. Ketika Wang Ton, seorang lelaki tua liar, ditakuti oleh Qin Chen. Pada saat ini, dia menemukan bahwa tongkatnya sama sekali tidak menusuk tubuh Qin Chen. Ketika dia agak jauh dari tubuh Qin Chen, itu diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Tidak mungkin membuat kemajuan sama sekali. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Ku Shouweng akhirnya mengalami kepanikan yang hanya bisa dialami Mo Lao sebelumnya. Di sisi lain, Mo juga terpana. Dia mencoba yang terbaik untuk menyerang tablet, tetapi dia masih ditentang oleh Qin Chen. Ini adalah senjata terkenal yang digunakan oleh leluhur gelap. Itu harta yang hanya bisa dia aktifkan dengan membakar dirinya sendiri, akan sangat mudah untuk menahan satu sama lain. Yah, ini sedikit menarik. Qin Chen memegang tablet dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum. Tapi tidak ada yang bisa melihat rasa dingin di mata Qin Chen, karena Qin Chen merasakan darah umat manusia dan ingatan banyak orang yang ditekan dari tablet pedang. Tablet pedang ini memang merupakan senjata gelap dari orang kuat dari klan gelap di zaman kuno. Dengan menggunakan senjata gelap ini, pihak lain telah membunuh banyak ahli Teran, sehingga ratusan juta tahun kemudian, gagasan orang kuat Teran masih bertahan, bahkan berubah menjadi pedang. Kebencian ini membuat hati Qin Chen dingin dan dengan dingin menatap Ku Shouweng. Pada saat ini, Ku Shouweng merasa seolah-olah sedang diawasi oleh seekor binatang raksasa. Dari lubuk jiwanya, dia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Brengsek. Ku Shouweng sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan ingin melarikan diri. Ingin pergi? Qin Chen mencibir. Pada saat ini, Qin Chen meraih tangan kanan tablet dan menyalakannya. Dengan dengungan keras, dia dengan paksa merebut tablet Mo Lao. Ini seperti mengayunkan papan pintu dan dengan kasar menarik orang tua yang ingin melarikan diri. Dengan bang, Ku Shouweng seperti lalat. Dia dipukul keras oleh tablet pedang besar, dan darah menodai bumi. Ku Shouweng ditepuk di tanah. Tablet pedang, kembalilah. Mo sangat terkejut dan marah sehingga dia terus membakar dirinya sendiri dan mendesak nafas gelap untuk mengingat tablet pedangnya. Namun, tablet di tangan Qin Chen hanya bergetar sesaat, dan kemudian nafas khusus di tubuh Qin Chen meledak. Dengan keras, itu langsung memutuskan hubungan antara Mo Lao dan tablet. Mustahil. Mo Lao sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang. Tablet menelan pedang adalah harta aslinya. Dia telah memurnikannya dengan esensi darahnya dan memeliharanya dengan hidupnya. Tidak mungkin bagi orang luar untuk mengambilnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan kultivasinya saat ini untuk mendesak tablet pedang yang menelan. Tapi sekarang, tablet pedangnya diambil oleh pihak lain. Apakah kultivasi orang di depannya lebih buruk daripada dia? Tidak bisakah dia mencapai beberapa alam? Bagaimana mungkin? Itu kartumu? Aku sangat kecewa. Qin Chen memandang Mo dengan ringan, dan tampaknya kecewa dengan serangan Mo. Sekarang setelah semua kartumu keluar, giliran Ben untuk bermain lebih sedikit. Qin Chen terkekeh dan terlihat acuh tak acuh. Kemudian dia melihat bahwa dia mengangkat tablet pedang di tangannya dan mengipasi Mo tua dengan keras. Ledakan. Qin Chen hanyalah penggemar acak, tetapi ketika tablet dihancurkan, langit dan bumi bergetar,
dan jalan raya mengaum. Saya harus. Pada saat ini, di tempat leluhur yang gelap, serangkaian hukum mengerikan melonjak dan menutupi puncak Tongtian. Ini adalah kemampuan perlindungan diri dari tempat leluhur yang gelap, dan tidak ada yang boleh merusak lingkungan di sini. Namun, tenaga di tablet masih sangat mengerikan. Ketika sebuah tablet batu dihancurkan, Mo Lao merasakan kekuatan bumi pecah. Kekuatan tablet pedang ini benar-benar dapat menghancurkan bumi, yang berkali-kali lebih kuat dari kekuatan kehidupan yang terbakar ketika tablet pedang ada di tangannya sebelumnya. Kipas tablet pedang Qin Chen, seperti ratusan juta bintang gelap di bawah, dapat menekan iblis dan dewa, menakuti jiwa Mo Lao untuk terbang. Mo meraung dengan liar, dan ada banyak senjata di tubuhnya. Senjata-senjata ini ada di semua tingkatan. Mereka adalah harta terakhirnya. Dalam menghadapi hidup dan mati, dia tidak terlalu peduli. Dia mengorbankan semua hartanya dalam satu nafas, berusaha menahan serangan Qin Chen dan melindungi dirinya sendiri. Lalu terdengar ledakan keras, dan bintang-bintang gelap pada 9 hari bergoyang. Di bawah hantaman ini, bahkan jalan surga pun tampak terguncang. Di bawah hantaman tablet pedang, semua harta Mo Lao hancur. Tablet pedang dengan kekuatan yang begitu mengerikan telah dihancurkan. Lagi pula, bahkan jika Mo Lao mendesak semua hartanya, dia tidak bisa menghentikan pukulan sama sekali. Boom dari, orang tua seutuhnya terkejut terbang, menyemburkan seteguk darah dengan liar, jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya menjadi pucat. Jika tidak ada begitu banyak harta untuk membelanya, saya khawatir dia akan ditembak sebagai kabut darah. Saat ini, Mo Lao ketakutan. Dia tahu bahwa dia mendapat masalah dengan seorang master. Dia tidak berani terlalu memikirkannya. Dia berbalik dan lari. Dia ingin lari dari sini. Mo Lao baru saja kabur. Tangan kanan Qin Chen tiba-tiba terangkat. Mo Lao hanya merasa bahwa kekosongan di depannya tiba-tiba mengeras. Dengan keras, dia memukul kehampaan dengan keras. Dalam sekejap, dia pusing dan jatuh ke tanah lagi. Mau pergi? Tanya Ben sedikit. Qin Chen berkata dengan lemah, bukankah kamu baru saja ingin membunuhku? Di mana prestisemu? Qin Chen berkata perlahan, tapi suaranya sangat dingin, seolah kematian akan datang. Wajah Mo Lao menjadi pucat dan berteriak, dengarkan aku, temanku. Namun, Qin Chen tidak mau mendengarkannya sama sekali. Tablet pedang di tangannya langsung difoto lagi, dan tablet pedang besar itu berubah menjadi pita. Mo menjadi pucat dan lari. Dia tidak ragu untuk membakar hidupnya untuk mempercepat pelariannya, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia tidak dapat menangkap tangan Qin Chen. Yang mulia, bantu saya. Mo Lao berteriak pada Pangeran Qilin di kejauhan. Pak, bagaimanapun, kata-katanya hanya setengah diucapkan, dan tablet pedang telah ditampar padanya. Nasib Mo Lao lebih buruk dari Kusoweng. Tablet pedang yang begitu mengerikan menghantamnya dengan kuat, yang membuatnya menjadi kabut darah, dan bahkan tulangnya tidak jatuh. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, dan subrek.